season means no commissions, which means no Mora. But Catherine's always looking out for us, so we should still drop by and say hello. Baiklah, ayo. Greetings, traveler. Paimon. Hey, Catherine! Still doing the whole no commissions during Windbloom thing? In general, yes. The people of Mondstadt don't delegate their work to others this time of year. But Feel free to take a look around. I think you'll pick up on something unusual. Take a look around, huh? It's finally Windbloom. And here I am ruining everything. You're a bit tired. No big deal. Give it some time. How about doing something fun tonight? We could take a stroll or go stargazing. Stargazing? Like we'll find a spot. You know people start reserving places on Starsnatch Cliff the moment the sun goes down. Sorry, I'm just not in the mood. I should go. Whoa! Something's off with Beatrice. She would never give up a chance to talk to Quinn. This is weird. Oh, you're leaving? I can walk you home. No, it's okay. Thank you. I just need some time to myself. Besides, there's still something I need to do. The truth is, Quinn, not long ago, What is it? Is there something wrong? Never mind. It's nothing. Actually, Quinn, I think we should stop seeing each other for now. Huh? Wait, are you saying we can't be friends anymore? I thought we were best friends. Did you see that? Beatrice ran off without looking back. Oh, we go adventuring in other nations for a bit, and one of Mondstadt's best friendship stories is already over? Sulit dipercaya ya. Mungkin mereka perlu komunikasi saja. So, is this what you meant by unusual, Catherine? This is just one example. Beatrice has been feeling down for days. But that's not all. Oh, it's the honorary knight in Paimon. Is something wrong? You don't look so good. I know a knight should be stronger than this, but I haven't been feeling right lately. I just can't focus. I started sleepwalking out of nowhere. Sometimes I'd even wake up in the middle of the night standing in a random location outside. You should see a doctor. I did, but all the tests came back normal. The doctor said I'm fine. Aneh. Yeah, I even consulted Miss Barbara at the church, but her conclusion was the same. In any case, she was kind enough to pray to Lord Barbados for me to get better. Is it because I saw something I wasn't meant to see? Sorry, this is for me to figure out. It is Windbloom after all. Anyway, I have patrol to finish. Until next time, you two. Huh. Is it something in the air, maybe? It appears Miss Donna is also out of sorts. Oh, where can I find a truly fascinating man? Wait, but Donna is the one who has a huge crush on Diluc, right? Iya. That's what I thought too. But she seems to have changed her mind. Is that Captain Kaya? Huh. Now that I look at him, he's exactly my type. How come I never felt this way before? Ako nga sa tasanjang sekali na naduna. Tapi mungkin kalian bagusan ko ang cocok untuk tempat umum ya. Oh, no. Of course not. I'm
Sorry, Captain. Just pretend I didn't say anything. And, have a happy Windbloom. Kamu juga, Nona. Tapi pertanyaannya, kalau boleh tahu kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Aku kira selama ini kamu sukanya sama Diluc. Good question, Kaya. So, you knew about that? Well, Master Diluc came into the city not too long ago, but when I saw him, it was like the butterflies just weren't there anymore. If I had to compare it to something, it would be like waking up and realizing you're married to a man you don't love. But then I saw you, and it wasn't that something was different about you. I can't really explain it. It was just a feeling. Aku paham, dan aku tersanjung sekali bisa membuatmu merasakan debaran itu lagi. Tapi maaf, aku masih ada urusan. Jadi komisi dulu ya. Oh, here he comes. Well, surprised to see us? Sama sekali tidak. Aku memang lagi cari kalian kok. Apa kabar? Baik-baik, kamu sendiri. Yang lain juga apa kabar? Jawabannya harus dibicarakan 4 mata. 6 mata saja. Nona Catherine boleh dah? Not at all. Have fun, you three. So, you said you were looking for us. Jin yang minta tolong aku pas dengar kalian lagi ada di Mondstadt. Tapi detailnya kita bicarakan di markas saja. Paralogisme dimulai. Should I turn my attention to Captain Kaya? Oh, but it's not like Master Diluc did anything wrong. Oh, Beatrice. What's going on with her? I'd be grateful if you could keep an eye on things during the festival. Don't worry. I'll find a way and work things out. Ah, Kaya, you found them. Yap, ketemu nih. Good. With what's about to happen, it's great to have you in town. Whoa, headquarters are packed. What's going on? Honorary Knight Paimon. Oh, it's an honor to meet you. I believe introductions are in order? Yang ako saja yang kenalkan. Note, Kapten Pasukan Kedua. Keiron, Kapten Pasukan Ketiga. Eola, Kapten Pasukan Keempat. Dan terakhir aku sendiri, Kaya, Kapten Pasukan ke-9. Oh, you're all captains? That's right. Master Jean is waiting for you inside. She'll explain everything. Jean! Terima kasih sudah datang. Ada apa sebenarnya? Di luar banyak banget orangnya. Maksudnya para kaptennya. Kalian sudah kenal beberapa, tapi aku yakin ada anggota yang belum pernah ketemu sebelumnya. Belakangan ini, ada insiden di Mondstadt. Untuk segera menyelesaikan urusannya, aku mengumpulkan para kapten Knight of Favonius untuk mengadakan sidang. A trial? But this is Mondstadt, not Fontaine. Aku paham kenapa kalian bingung, karena memang kalian belum pernah ikut persidangan kami sebelumnya. Dan memang sudah lama juga sejak terakhir kali ada sidang. Knight of Favonius mengawasi perihal hukum dan ketertiban di Mondstadt. Tentunya supaya keadilan tetap ditegakkan tanpa keberpihakan. Pihak gereja biasa turut serta dalam mengadili kasus-kasus besar. Di bawah bimbingan Barbatos, para Knight menegakkan keadilan sesuai dengan semangat organisasi kami, dan gereja membawa berkat serta kebaikan kemanapun angin berhembus. Dan kasus hari ini
perlu diadili oleh kedua pihak berwenang. Which means it's a serious one. So, do you need our help? Sebentar, orang-orang di depan tadi, kurang siapa ya? Di mana Albedo? Right! He's the captain of the investigation team! But we didn't see him out there! Pengamatan yang jeli. Itu tepatnya alasan mengapa aku perlu kalian. Dalam sidang pengadilan Kapten Albedo yang akan segera diadakan, kami akan melakukan yang terbaik untuk memahami fakta-fakta terkait kasus, juga mengeluarkan putusan yang seadil mungkin tanpa memihak. Albedo is the one on trial? What did he... Master Jin, sudah waktunya. Baik, ikut aku. Silakan duduk di mana saja yang kalian suka. Aku minta tolong agar kalian tetap tenang apapun yang terjadi. Aku kesana dulu ya. Tenang, sidang akan dilangsungkan dengan jujur dan adil. Semua orang sudah hadir ya? Baiklah, mari mulai. Dikarenakan Grandmaster Faka sedang tidak berada di Mondstadt, saya Jin apa? Akan memimpin persidangan hari ini. Tuan Dahlia, diakon dari Coach of Favonius, akan berperan sebagai penilai. Sebagai perwakilan dari masing-masing organisasi, kami menjamin keputusan yang ada dalam kasus ini. Oh, that's a new face! Deacon of the church. Oh, Deacon. Does that mean he works with Barbara and Rosaria? Terdakwa dalam kasus hari ini adalah Kapten Tim Investigasi, Albedo. Albedo, kamu bikin ulah apa? Beberapa aspek dalam kasus ini bersifat rahasia dan masih belum jelas apakah korban yang dimaksud adalah warga Mondstadt atau bukan. Oleh karena itu, persidangan ini tidak terbuka untuk umum. Identitas para korban masih belum diketahui. Aneh. Jika terdakwa atau bukti bersalah dalam kasus ini, maka semua fakta terkait akan diberitahukan kepada halayak setelah putusan dijatuhkan. Sekarang Kapten Divisi Logistik dan Nona Herta akan menyampaikan dakwaan. Sidang ini menunjuk Tuan Kaya untuk berbicara sebagai pembela mewakili Tuan Albedo. Apakah kedua belah pihak siap untuk melanjutkan? Ya. Ready to proceed. Nona Herta, silakan mulai. Prior to this trial, the Knights of Favonius, in conjunction with the church, launched an investigation into Mr. Albedo for suspected murder and unlawful disposal of human remains. Murder? A witness stated that, 11 days ago, in the middle of the night, she saw the defendant southeast of the city gates, dragging a large object she later identified as a human body. No. There's no way! We now call that witness to the stand. Beatrice, please tell us what you saw. Beatrice, jadi ito yang mau dia ceritain ke Queen tadi. Well, I was out late that night on business. And when I came back, I saw someone in the moonlight that looked like Mr. Albedo. He was dragging a huge bag of some kind. I thought it was strange, so I followed him. Then, there was a sudden flash of golden light. The bag opened, and inside there was a body! Mr. Albedo's vision allows him to manipulate the ground with ease. So he buried it, and then removed any traces on the ground. Before he left, it seemed like he looked in my direction. Maybe it was just my imagination, but I was terrified thinking he might kill me too. Luckily, he didn't see me. Sekarang saya bertanya kepada terdakwa.
Beritahukan di mana posisi Anda pada malam itu. Saya sedang bekerja di kantor di lantai 2 markas besar Knight of Euphonius. Benar, keesokan harinya terdakwa menyerahkan laporan terbaru mengenai kondisi lingkungan di wilayah Dragonspine. Melihat dari panjang laporan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa menghabiskan cukup banyak waktu untuk menyelesaikannya. Can anyone attest to the fact that the defendant was working in his office that night? Tidak ada. Then the length of the report is not a sufficient alibi. This isn't looking good. Jika kejahatan memang terjadi seperti yang diceritakan, bagaimana dengan mayatnya? Bukankah sudah ada penyelidikan bersama? Nah, apakah mayatnya sudah ditemukan? Not yet. Dengan kata lain, pihak kalian telah menggali lokasi yang disebut oleh Nona Beatrice, tapi tidak menemukan sesuatu apapun mencurigakan. I know what I saw. I'm telling the truth, Miss Hertha, I swear. Also, didn't you say that speaking out would help protect the people of Mondstadt? Otherwise, I'd never put myself out here like this. You're doing the right thing. Besides, the investigation wasn't fruitless. A single man's shoe and a torn piece of fabric were found in the bushes near the crime scene. The same location the witness described. If no crime occurred, then is all this just a coincidence? Tidak sampai saat ini, belum ada indikasi siapa korbannya. Betul? It's true. No one has been reported missing. However, Miss Beatrice harbors no ill will toward the defendant. Her testimony clearly points to a crime, and she has no reason to lie. Apakah terdakwa ingin menyampaikan tanggapannya? Silakan kalau Nona Hertha ingin percaya sebaliknya, tapi saya tidak pernah membunuh orang. Sebagai seorang knight dan kapten tim investigasi, saya berkewajiban melindungi Mondstadt dan warganya. Anda menuduh saya melakukan pembunuhan, tapi tidak ada mayat maupun motif. The defendant raises an important point. Motive. Yet, I must be frank, not all murders are premeditated. Spontaneous conflict can also have unforeseen consequences. Nevertheless, I don't intend to prosecute this case on circumstantial evidence alone, which brings me to the second charge against Mr. Albedo. Second charge? Silakan. 7 days ago, at dawn, a witness saw the defendant dispose of the body of an adult male in the area between Dragonspine and Dawn Winery. I now call the second witness to the stand. Wait, that's... Tuan Nilok, macam mana nak baca? Tolong ceritakan apa yang Anda lihat di hadapan sidang ini. Sekitar pukul 3.40 subuh, saya melihat Tuan Albedo membuang mayat di bawah tebing. Saat itu gelap, tetapi dia menggunakan kekuatan Dio untuk menerangi area sekitarnya. Dari yang terlihat, yang dibuang itu bentuknya seperti tubuh seorang pria dewasa, tinggi, kurus, tapi saya tidak bisa memastikan usianya. Dia mengubur tubuh itu di bawah tebing, lalu meratakan tanahnya untuk melenyapkan bekas. We now have accounts from 2 separate witnesses that describe the same modus operandi. Would you call that a coincidence? Saya hanya ingin menanyakan apa yang dilakukan Tuan Nilok di sana sepagi itu. Bukan waktu yang baik untuk berjalan-jalan. Ada yang aneh. Saya tinggal di Dawn Winery. Wajar saja kalau saya berjalan-jalan di sekitar sana. Saya hanya kebetulan berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Itu saja. Tuan Nilok adalah sosok yang sangat dihormati di Mondstadt. Saya tidak melihat alasan baginya untuk menjebak Tuan Albedo. Namun pertanyaannya tetap saja, di mana kedua mayat ini sekarang? Before you suggest a lack of evidence, Mr. Kaya, you should know. After the defendant left that morning, the witness found this where the body was buried. Ini? Bentuknya mirip gigi dan tulang paha manusia. Maka timbul pertanyaan baru. Jika
Memang mayatnya baru saja dikuburkan, mengapa hanya ini saja yang tersisa dari tubuhnya? Kurasa hanya Tuan Albedo seorang yang bisa menjawab pertanyaan barusan. Hati-hati Tuan Diluc, saya mendengar ada pernyataan menuduh dan menyudutkan dari kalimat barusan. These remains suggest an accelerated rate of decomposition. Considering the defendant's profession, there's reason to suspect that alchemy is at play here. Both witnesses saw golden light, a known byproduct of alchemy. That's how the defendant destroyed the bodies. The light also explains how the witnesses were able to get a clear view of the events in the dark. Baiklah, alkimia ya. Penilaian yang logis, tapi kami punya saksi sendiri. Pada sore hari sebelum dugaan pembunuhan kedua terjadi, Tuan Albedo melakukan diskusi intelektual yang panjang dengan muridnya, Sucrose. Mereka berada di perpustakaan sampai pagi berikutnya. Mengapa diskusi tersebut berlangsung begitu lama? Nona Sucrose sedang mempresentasikan hasil penelitiannya. Dia menemukan adanya kekeliruan data dan bersikeras untuk meninjau kembali perhitungan dan kesimpulannya sampai pagi berikutnya dengan ditemani Tuan Albedo. Benar sekali, kami berdua ada di perpustakaan. You're certain Mr. Albedo was present the whole time? Ya, dan saya tahu Tuan Albedo tidak akan pernah membunuh. Dia bukan orang yang kejam. Nevertheless, the other witnesses have no reason to lie. Tell me, Miss Sucrose, that meeting in the library, were you awake the whole time? Sounds like a considerable duration to go without sleep. I do hope you can be truthful with us. It concerns the safety of countless Mondstadt citizens. A crime like this cannot go unpunished. Biar saya yang teruskan. Saat pertemuan hari itu, Sucrose memang tertidur tidak lama setelah tengah malam. Tidak apa-apa Sucrose, jangan berbohong untuk membelaku. Di tempat ini, keadilan bertahta. Hanya kebenaran saja yang boleh diutarakan. Tuan Albedo? Begitu rupanya. Jika demikian, maka alibi barusan tidak dapat dibuktikan. Cukup jelas? Ya, saya tahu bahwa mengaku tidak bersalah tanpa bukti tidaklah cukup. Tapi argumen jaksa penuntut juga bercelah. Tidak ada penjelasan mengenai motif atau metode apa yang bisa mengubah tubuh manusia menjadi sisa-sisa seperti yang ditemukan. No conclusive evidence of guilt. But the witness accounts do match to an extent that can't be dismissed. This is a tricky one. Allow me to submit another piece of evidence. The investigators intercepted one of Mr. Albedo's correspondences. I will now read the pertinent parts to the court. Amplop itu memang kaya yang punya Tuan Albedo. I have never abandoned the subject of human research. In fact, delving deeper into Dragonspine has led me to realize that the concept of life could be further expanded and transformed into that of birth. The mystery of human birth is often linked to death. As such, death is the most suitable material for the creation of new life. To that end, we must engage in a process of putrefaction and refinement. Pumusukan dan pemurnian? Is that in reference to an alchemical process? The letter continues. Experimental trials have been carried out in the northwestern part of Dragonspine, in the area southeast of Mondstadt's main gate. The data is as expected. Just as you endeavored to do, I too shall take up the path of creation, and break through current limitations to reach a new realm of living beings. Saya percaya para penyelidik telah mengkonfirmasi bahwa ini adalah tulisan tangan terdakwa dan bahwa suatu tersebut berisi lebih dari sekedar menyebut dua kata pembusukan dan pemurnian. Correct. Not to mention, the locations indicated in the letter match both crime scenes. What more can we trust than the defendant's own words? No, it can't be true.
Ako tidak percaya. A guilty verdict cannot be delivered without sufficient evidence. In order to protect all parties involved, that is what our principles demand. My original assessment was that we lacked said evidence. But now, it seems the only remaining questions are the identities of the victims and the specific alchemical process used in this case. Hah? Kalau begitu, kita sudah sepakat. Buktinya sudah jelas atas tuduhan pembunuhan dan pemusnahan jenazah secara tidak sah. Sidang ini memutuskan bahwa terdakwa bersalah. Guilty. Semua yang hadir tampak terkejut. Tidak ada yang percaya orang sebaik dan sesopan Albedo bisa melakukan kejahatan seperti itu. Jin menyatakan bahwa siapapun yang tidak puas dengan putusan ini akan diberi waktu untuk mengajukan keberatan atau banding. Namun kebanyakan tampak sudah putus asa. Saat kamu melihat Albedo dibawa kembali ke markas, kamu mendapat firasat aneh bahwa sesuatu yang tersembunyi akan segera terungkap. Semuanya kembali pada saat itu. Sebuah rahasia yang kamu dan Albedo ketahui dengan baik, namun belum diketahui oleh penduduk Mondstadt. Why would Albedo do something like that? Oh, this has to be a nightmare. Albedo pernah memberitahukan rahasianya padaku, bahwa dia adalah manusia buatan yang diciptakan melalui alkimia. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan kasus ini? Tapi apa? Dia mengikuti tindakan Rendotter karena dia sendiri diciptakan lewat alkimia? Itu justru akan membuatnya semakin mencurigakan. Ya, situasinya malah memburuk ya. Rosaria! Oh, when did you get here? Aku sudah di sini dari tadi. Kebetulan ada pesan yang harus kusampaikan. Buat kami? Ya, kamu dibutuhkan di Starnatch Cliff. Dia menunggumu di sana. Who is he? Nanti juga tahu. Pergilah. Waktu ibarat angin, tidak akan menunggu siapapun. Lihat sekarang. Oh, Fenty. Ah, traveler, Paimon! I could hear your arrival upon the wind. Were you looking for me? Venti, did you send us that message? No, I did. Whoa, where did you come from? Wait, Venti, do you know this guy? His name is, what is his name again? Didn't think I was that unmemorable. I'm Dahlia, Deacon of the Church of Favonius, and Herald of the Animo Archon Barbados. Not gonna forget next time, right? Jadi, kamu manggil kami ke sini buat ketemu Fenty? That's right. I noticed you during the trial. The legendary honorary knight. You seem to have a lot of thoughts on your mind, so I thought we should have a chat. After all, I am the Herald of Barbados. If the people of Mondstadt are in danger, I should keep the Animo Archon in the loop. Wait then, you know about... About what? The fact that my tavern-hopping nomad of a friend is Barbados himself? Don't worry, Dahlia and I are close. He knows everything. Besides, a god needs someone to communicate their will in a formal setting, and no one does that better than Dahlia. Not that I saw that coming when we first met. But back to the matter at hand. I believe you two already know about Albedo's background. Kalau yang kamu maksud identitas aslinya, ya kami tahu. So, you know too, Venti? That's surprisingly Archon-like of you. Ah, well, I knew from the moment Rhine-Daughter and Alice brought Albedo to Mondstadt. When those two are in town, no one can afford to slack off. The Kryda Prince, a perfect specimen of synthetic life. At this stage of the case, there are countless questions surrounding Albedo's motive. His true identity is a potential weakness.
A synthetic being loses control of their sanity and goes on a killing spree. That's how a novel would frame the story, and people are inclined to agree. Albedo has told us before that humans often value the ordinary over the transcendent and miraculous. And the slightest difference is perceived as other, a very common phenomenon. Which means we need to find a way to help your friend. Kamu punya info apa tentang situasi ini, Venti? Me? Well, I know that Albedo is a synthetic being, and that a lot of strange things have been happening in Mondstadt, even though Windbloom should be about drinking and having fun. We noticed that too! The minute we got here, something was off. Kamu menceritakan pengamatanmu ke Venti dan Dahlia. I've picked up on most of those too. Miles is out of sorts. Beatrice seems anxious. Although I didn't know Donna stopped being interested in Master Diluc. When no love remains for the songs to tell, the world becomes naught but an empty shell. Cruel is said fate, cruel it may be, were it not for a hero who could set us all free. What are you getting at, Tone Deaf Bard? Oh, just making a comment. There are always unavoidable trials in life. At least, that's what Barbados would say. A certain someone is going to need to overcome a trial like that. In such cases, even the Seven know better than to tamper with fate. If only there was a brave soul willing to aid their friend in his time of need. Should he meet a terrible fate, all of Mondstadt could be worse for it. If you wanted our help, you could have just asked, you know. Well, even if Albedo wasn't at the center of this case, protecting Mondstadt is part of being an honorary knight, right? You'll still have help, of course, which is why I prepared a little surprise. Behold! A bomb! Don't worry, I removed the fuse, so it's not going to explode. Say hello to the Dodo communication device. So, this thing belongs to you now? We're old pals. Don't think she'd care if I borrowed it for a few days. Anyway, this invention, with a little help from a trick of mine, will allow us to keep in touch. Just take it out and we can chat. Kami akan usahakan yang terbaik. That's all I ask. No matter what comes, you have the wind on your side. I suppose we're old pals too at this point. Indeed. Your companionship is like a breeze that lingers in the air, warm and familiar. In all this time, I've never witnessed Lord Barbados approach anything in a serious manner. Perhaps, this time, I'm in for something special. Barbados? Serious? Ah, you give him too much credit. Hardly. It's not blind faith, you know. I've always had unwavering belief in the Animal Archon. Is that so? Oh, I wonder what Barbados thinks about that. You should pray to him and find out. Good idea. I'll tell him I still haven't deciphered his drunken musings from our 3 trips to the tavern last month. His wisdom is sure to reveal itself in time. Oh, you know what? Forget about Barbados, Dahlia. Treat me to a drink instead. You wouldn't refuse me, would you? A dear friend like you? Never. Aku tahu kalian pasti terkejut, tapi bukti sudah jelas situasi Albedo tidak baik. I still don't believe Albedo would do something like that. Using living people as alchemical test subjects? It's like something out of a novel. Perhaps it's best for me to remain impartial, but I've worked with Albedo before. He's an alchemist, not a sadist. Dan aku juga sulit menerimanya, tapi fakta pernah bilang kalau Albedo sangat berbeda dari kita semua. Mungkin masih ada hal-hal yang belum kita ketahui tentang dirinya.
Lebih baik kita dengar dulu penjelasan dari Albedo. Dan maaf, tapi aku harus mengosongkan dulu ruangan ini sekarang. Masih ada pertemuan lagi setelah ini. Hey, Jean! Waktu yang tepat Kaya mau minta tolong. Seperti yang Jin katakan, setelah putusan tadi, kita masih punya waktu untuk mengajukan banding dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan Albedo agar menerimanya. Tingkahnya agak aneh dan aku tidak bisa baca situasinya sama sekali. Tapi aku perlu bantuan kalian untuk menyelidiki ini. Menyelidiki kasus ini? Iya. Ini saatnya melibatkan kalian. Mau minta kami untuk gabung ke penyelidikan? Yakin nih, kami kan cuma petualang biasa. Bukan kalian akan menyelidiki secara independen, terpisah. Aku masih akan terus menyusun pembelaan untuk dia. Dan kalau kalian dapat sesuatu yang bisa membantu, tolong segera kasih tahu aku. Aku tahu meminta bantuan seperti ini melanggar tradisi dan semangat Wine Bloom. Tapi Albedo adalah salah satu anggota kepercayaan kami. Tentunya dia berhak mendapat praduga tidak bersalah. Mengerti? Aku akan selidiki sendiri. Aku tahu kamu pasti bisa menguak kebenaran. Kamu tidak pernah mengecewakan kami di saat-saat sulit sekalipun. But what if the accusations turn out to be true? Berarti kalian sudah berjasa besar untuk Mondstadt. Sama saja. Sidang kedua akan diadakan. Sampai saat itu, kalian bebas menggeledah kantor Albedo di lantai 2. Mohon bantuannya. Terima kasih sudah bersedia menyelidiki. Kami mengandalkanmu. Wait, Captain Kaya! Surely I can't just... Mereka berdua di sini atas perintah Jin. Beliau yang minta mereka menyelidiki kantor Albedo. Oh, in that case, head on in. So this is Albedo's office. Pretty much exactly how Paimon pictured it. Baiklah, aku masih ada kerjaan lain. Aku tinggal dulu ya. Semoga berhasil kalian. Right back at ya. Alright, let's see what we can find. Periksa bukunya. Ada tumpukan buku di atas meja. Kebanyakan terkait dengan alkimia, ilmu lingkungan, dan ilmu kehidupan. Beberapa halaman telah ditandai dengan simbol alkimia dan halaman lainnya diberi simbol berbentuk S atau segitiga yang digambar di atasnya. Makna yang mungkin terkandung di dalamnya tidak jelas. Wow, these books are so fancy! Albedo must have gone to great lengths to get them. Periksa kotak terkunci di meja. Sebuah kotak terkunci berada di atas meja. Selatnya terlihat halus, menandakan pentingnya apapun yang ada di dalamnya. Kotak ini sepertinya hampir selalu dalam keadaan terkunci. Namun sekarang tutupnya terbuka, seolah-olah pemiliknya dipaksa pergi dengan terburu-buru dan tidak sempat menguncinya. Mungkin tadinya kotak ini berisi surat yang disita oleh para penyelidik. Yang sisa di dalamnya mungkin tidak bisa dijadikan bukti kuat. Tapi kamu merasa ada yang janggal setelah memeriksanya. Dengan tulisan tangan yang elegan, surat itu berbunyi, selain itu, kebetulan aku punya informasi mengenai topik diskusi terakhir kita, yakni bahan-bahan dan informasi sihir yang diperlukan untuk transmutasi manusia. Informasi dalam catatan-catatan ini kemungkinan berasal dari ilmu kimia Kenriah. Namun, dokumentasi terkait tidak terawat dengan baik. Aku tidak bisa menjamin tidak ada kesalahan atau bagian yang hilang. Sebagai tanda terima kasih atas bantuanmu selama ini, catatan-catatan tersebut disertakan bersama dengan surat ini.
Tapi bukan berarti aku mendukung penelitianmu ya. Ini bukan sekedar bicara etika saja. Tapi aku tidak yakin manusia yang keberadaannya identik dengan kita sendiri bisa diciptakan dengan cara seperti ini. Gagasan bahwa dinamika penciptaan dan ciptaan bisa ada dalam spesies yang sama adalah hal yang mengkhawatirkan. Bahkan dengan bakat sepertimu, mohon berhati-hatilah bila tetap bersikeras untuk melanjutkan ini. Kamu tidak kenal nama yang tertera di tanda tangan surat, tapi nama yang sama juga muncul di sebuah buku alkimia di dekatnya. Kamu membaca sekilas kata pengantarnya dan mengetahui bahwa penulisnya adalah seorang alkemis tua berpengalaman. Orang tersebut kemungkinan adalah kolega dari lingkungan alkemis Albedo, seseorang yang berhutang budi pada Albedo tetapi juga menganjurkannya untuk tidak melakukan penelitian berbahaya. Human transmutation? Is Albedo seriously looking into that? Ooh, Paimon doesn't want to think about that. Memang terlihat mencurigakan, tapi surat ini tidak bisa membuktikan secara langsung bahwa Albedo melakukan sesuatu. Lagi pula teknik seperti ini pasti terlalu bahaya untuk diumumkan kepada publik kan, makanya tidak disebut sama sekali waktu sidang. Ada tabung reaksi diod dengan sedikit sisa bubuk hitam di bagian bawahnya. Di sebelahnya terdapat sebuah catatan yang ditulis dengan rapi. Kapur adalah tahap selanjutnya setelah tanah. Tetapi bahan-bahan yang tersedia saat ini masih belum cukup untuk membangun struktur yang stabil. Nope. No idea what that means. Not sure if it's too hard for Paimon or too hard for anyone outside this line of work. Kisah catatan penelitiannya. Catatan Albedo tergeletak di atas meja. Catatan tersebut mirip dengan yang pernah kamu lihat sebelumnya, namun kali ini isinya berbeda. Seperti biasa, tulisan tangannya sempurna, teliti dan rapi, dengan keanggunan tertentu dalam keseragaman, mencerminkan pribadi orang yang menulisnya. Salah satu isi catatannya, pembusukan harus dianggap sebagai simulasi balik dari proses kehidupan, seperti mantra pembusukan yang sangat efisien dan destruktif. Saat digunakan, target akan terurai dalam waktu yang sangat singkat, berubah menjadi debu yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang sebelum menghilang ke udara. Periksa di bawah bukunya. Setelah memindahkan buku-buku, meja terlihat hampir kosong. Tanganmu terpeleset saat memindahkan buku-buku, menyebabkan sebuah buku bersampul keras menghantam meja. Suara yang dihasilkan terdengar agak aneh. Bedanya sama, tapi bagi seorang petualang berpengalaman, bunyinya terlalu kosong. Seolah-olah ada ruang kosong di dalam meja. Periksa bagian kolong meja. Wait, it looks like there's a hidden compartment under the desk. Sepertinya memang ada kompartemen yang ditambahkan di salah satu sisi meja, tersembunyi dengan sangat baik. Mekanisme kuncinya rumit dan sepertinya melibatkan kekuatan elemen. Mungkin kamu bisa coba gunakan kekuatan Geo. Kompartemen tersembunyi terbuka, di dalamnya terdapat selembar kertas berisi informasi lebih lanjut. Periksa kertasnya. Barah juga merupakan manifesta dari kebusukan. Ketika kekuatan pembusukan dan energi kehidupan yang cukup banyak bertabrakan, keduanya akan saling tolak-menolak, memicu efek samping yang dahsyat. Saat aku menguji ini dalam percobaan alkimia, hasil pemurniannya sangat mengejutkan. Menembus belenggu kehidupan. Simulasi dari proyek aku harus memanfaatkan kesempatan ini. The name of the project is blotted out in ink. What could it be? Tunggu.
Catatan itu menyebutkan kekuatan pembusukan. Sepertinya ada kaitannya dengan Dragon Spine. Kalau ini ada hubungannya dengan menciptakan kehidupan sintetis, apakah Albedo berani berbuat sejauh itu demi eksperimennya? Tidak mungkin. Di antara catatan-catatan tersebut, ada sebuah peta dengan beberapa tanda. 2 lokasi yang ditandai sesuai dengan tempat kejadian perkara, dan tanda ketiga tampaknya berada di Dragon Spine. Sulit dipercaya, tapi jika hasil investigasi gabungan ini benar, mungkin ada mayat yang tersembunyi di lokasi terakhir itu, atau setidaknya sisa-sisa dari mayat tersebut. Huh. What does this mean? Oh, do you think something might also be buried at the last location? Alright, that seems to be it for this place. We should go tell Jean what we found. Oh, Vent is calling! Let's answer! How's the investigation going? Find anything? Oh, we found stuff alright. Stuff that only makes Albedo look even more suspicious. I see. So, Albedo's researching something that doesn't help his case, huh? Kamu menceritakan semua yang sudah kamu ketahui ke Venti. Not promising. We should be grateful Albedo's true identity remains hidden. If it gets out that he's one of Rhindaughter's creations, there'd be no separating him from her past. As we both know, Rhindaughter's approach to alchemy and ethics was pure madness, and the evidence you just found, let's just say it could convince even those closest to him of his guilt. Perhaps even you. Aku rasa tulisan tangannya tidak dipalsukan. Dan gaya bahasa tulisan itu juga khas dia. Then it comes down to trust. Do you trust Albedo? Entahlah, aku inginnya sih percaya. Yeah, he's our friend. We should keep the faith. And if he really is the culprit, he must have had a reason, right? Maybe he's just not allowed to talk about it. Yeah, that must be it. Either way, a fair investigation means coming to a conclusion presented by the facts. Berarti bahkan Venti pun sudah tidak percaya ya? Remaining objective has its own value. Remember, none of this is your fault. Just report back with an honest assessment of the facts. Yeah. Well, let's go find Jean and tell her what we learned. Hey, ada yang Wait, that's Miles. What's he doing here? Oh, sorry. I heard voices and wasn't sure if I should check who was inside. It's okay. We're here on Jean's orders. Ah, I see. I'll, leave you to it then. Hold on. You didn't hear what we were saying, did you? Oh, not really. Nothing that made sense anyway. Well, do us a favor and just forget anything you might have heard, okay? Oh, sure. You got it. That map we found in the hidden compartment seems important. We should check out the marked locations. Since you have Master Jean's permission, you're free to investigate the office anytime. We should be getting close. Oh, look over there! Something seems off. Meskipun semuanya tertutup salju, petualang berpengalaman seperti kamu menyadari ada satu titik di tanah yang terlihat sangat berbeda dari sekitarnya. Kamu menyingkirkan salju dan menemukan sebuah lubang besar di bawahnya, cukup besar untuk menampung tubuh manusia. Namun lubang tersebut kosong melompong dan ada bekas-bekas galian di sekitarnya. Ini ulah binatang
atau monster. Weird. There's a hole, but no body. The prosecution's argument is that Albedo used alchemy to destroy the bodies, but this location is different from the other two. Why not fill the hole, or smooth out the ground like the other places? Kalau semua ini dilakukan oleh satu orang, kenapa tidak menghilangkan jejak seperti di tempat lainnya? Dan kalau pelakunya bukan Albedo, kenapa lokasi ini ditandai di catatannya? Kamu kembali ke markas Knight of Favonius dengan perasaan bingung. Kalian kembali? Dapat sesuatu? Yeah, but none of it helps Albedo's case. Kalian menceritakan temuan di kantor Albedo kepada Jin. Begitu ya? Hasilnya rumit, tapi usahamu patut dihargai. Albedo mengajukan banding? Iya, dia minta sidang kedua. Masih ada pertanyaan mengenai identitas korban dan kenapa jenazah-jenazahnya bisa menghilang. Sisa-sisa yang ditemukan juga telah dikirim untuk analisa forensik yang seharusnya bisa menjawab sebagian perihal kasus ini. Hanya saja, What's wrong? jika korbannya ternyata warga Mondstadt, situasinya akan menjadi semakin serius. Sidang kedua kemungkinan besar harus dibuka untuk umum. Dan aku ragu sentimen publik akan berpihak pada Albedo. Yeah, not when the charges are so serious. Sidang kedua akan digelar dalam 2 hari. Aku harap kalian juga bersedia menghadirinya. Of course, we'll be there. In the meantime, we should all just stay positive. Benar sekali. Ketika waktunya tiba, aku akan melaksanakan tugasku sebaik-baiknya. Niles? We should meet up with Jean. It's about time for the second trial. Kalian dua, beritahu aku kalau kalian sudah siap dan kita akan berangkat. Siap. Baiklah, ikuti aku. Hadirin yang terhormat, kita kembali berkumpul untuk persidangan kedua Tuan Albedo. Saya, Jin, akan kembali memimpin jalannya persidangan. Perwakilan dari kedua belah pihak tetap sama, dan Tuan Dahlia akan melanjutkan tugas sebagai penilai. Nona Herta mewakili pihak penuntut dan Tuan Kaya berbicara sebagai pembela. Terdakwa dalam kasus ini adalah Tuan Albedo, Kapten Tim Investigasi. Dengan ini saya nyatakan sidang dimulai. Nona Herta, apakah ada temuan baru dari pihak penyelidik? Yes. We sent the teeth and the femur bone found at the scene to the church's medical office, and were able to conclude that these are, in fact, human remains. In addition, the investigators were able to identify several Mondstadt citizens who appear to have been missing for quite some time. Forensic analysis of the remains allowed us to pinpoint the age and gender of the deceased. Interestingly, one of the missing individuals matches that profile to a T. The medical office couldn't spare the personnel, so Miss Rosaria is here to present the results to the court. Hanselman, laki-laki, 46 tahun,
status pernikahan, lajang, pekerjaan, pemburu. Sesuai dengan kesimpulan pada persidangan sebelumnya, dia tidak dilaporkan hilang, kemungkinan besar karena tidak memiliki kerabat. Selain itu, catatan medis menunjukkan bahwa pernah dia mengalami cedera yang disebabkan oleh mesin pada kakinya 3 tahun lalu. Kerusakan pada tulang paha yang ditemukan Tuan Diluc sesuai dengan cedera tersebut. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu korban dalam kasus ini adalah Hanselman. Kemungkinan besar ada teknik khusus yang digunakan untuk mempercepat proses pembusukan. Is it reasonable to assume this technique to be alchemical in nature? Alkimia atau sihir, keduanya mungkin. Thank you for your testimony. The identity of one of the victims is now confirmed. But what about the defendant's motive? Considering what he wrote in the letter, we can deduce that the defendant needed subjects for an alchemy experiment. Who better than individuals whose disappearance would go unnoticed? In other words, he sacrificed the good people of Mondstadt for his own gain. A truly vile act. In addition, another witness has agreed to testify. Miss Donna, if you would. Go on. Wait, Donna from the flower shop? I'm sorry it took so long for me to come forward. But the night Master Diluc saw Mr. Albedo, I was there too. I was camping with a friend and we decided to stop near Dragonspine. I couldn't really get comfortable that night, so around dawn, I decided to go for a walk. And that's when I saw Master Diluc. I thought it might be nice to, chat. So I headed in his direction and then I saw it. Someone at the bottom of the cliff was getting rid of a body. I was terrified the person might see me. Even after I fled, I couldn't shake that fear. And I started to wish I never had a crush on Master Diluc in the first place. If I hadn't wanted to talk to him, I would never have been in that situation. Well, I didn't want to come forward because I was scared. But Miss Hertha convinced me it was the right thing to do. I'm sorry it took me so long. Begitu rupanya. Wani maju saja sudah cukup, Nona Donna. Pengadilan berterima kasih atas keberanian dan komitmen Anda terhadap keadilan. Yes. Thank you. The two witnesses corroborate the same sequence of events. That just leaves the question of how the defendant disposed of the bodies. I believe the answer lies in the alchemical technique mentioned in the letter. The defendant is the most accomplished alchemist in Mondstadt. He has the skill, no question. Seorang penyelidik khusus juga menemukan beberapa bukti yang relevan mengenai hal tersebut. Saya akan mempresentasikan di hadapan sidang ini. Wait, does she mean... Bukti-bukti yang kita temukan di kantor Albedo. Berikut adalah bukti-bukti yang ditemukan di kantor Tuan Albedo. Yang paling penting di antaranya adalah peta ini. Peta ini ditemukan bersama dengan catatan terdakwa, tempat yang ditandai sesuai dengan deskripsi dalam surat, dan lokasi tempat kejadian perkara. Apakah peta ini milik Anda? Ya. Apakah Anda sendiri yang menandai lokasi-lokasi ini? Benar. Anda sadar jawaban barusan sama dengan pengakuan bersalah? Bukti yang ada sangat kuat dan sangat memberatkan. Tidak. Karena kompartemen rahasianya sudah ditemukan, maka ada baiknya saya menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
We have witnesses and physical evidence. What could you possibly say in your defense? Seperti sebelumnya, saya tegaskan lagi bahwa saya tidak pernah membunuh orang. You have some nerve. Saying that when the evidence is stacked against you? Menahata perlu diakui bahwa tuntutan Anda terhadap kasus ini memang sangat teliti dan meyakinkan, tapi saya tidak akan pernah mengakui apa yang tidak pernah saya lakukan. So, what? You're just going to bombard the court with excuses? Kalimat barusan terkesan meremehkan bagi orang tidak bersalah yang berusaha membuat pernyataannya untuk membela dirinya. Dan lagi, saya bukan hendak membuat alasan. Saya hanya ingin bersabar. That won't make the charges against you disappear, Mr. Albedo. Mungkin tidak, tapi barang siapa bersabar akan mendapatkan hadiahnya. Sangat mudah bagi sesuatu untuk tetap terkubur dalam salju sampai seseorang datang untuk menggalinya. Albedo terlihat serius, tapi tidak khawatir. Apa itu berarti dia memang tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas? Sampai ada yang gali. Ya, itu kode. Kalau betul kode, berarti ada hubungannya dengan Dragon Spine. Dan salah satu lokasi yang ditandai di peta itu memang ada di Dragon Spine, kan? Traveler, kamu yang menemukan catatan ini, betul? Berarti bisa diasumsikan kalau kamu sudah mengunjungi lokasi ketiga. Ya. Boleh ceritakan apa yang kamu temukan di sana? Kamu mengangguk dan menceritakan dengan jujur tentang semua yang kamu lihat di Dragon Spine. Apapun yang tersimpan di dalam lubang itu telah hilang, dan terdapat tanda-tanda dari makhluk yang tidak dikenal karena semuanya terkubur salju lebat. Tidak ada tahu kalau ada sesuatu di sana. Then, there must also have been a body. Pikirkan lagi petunjuk apa yang terlewat. Lokasi pertama yang tandai berada di dekat Mondstadt. Beatrice melihat Albedo menggunakan alkimia untuk menggali lubang dan mengubur mayat di sana. Sebuah sepatu pria dan selembar kain robek ditemukan di semak-semak di dekat sana. Jika digabungkan, bukti-bukti ini seakan menunjukkan bahwa Albedo telah membunuh seseorang dan menyembunyikan mayatnya. Lokasi kedua berada di antara Dragon Spine dan Down Winery. Diluc melihat Albedo mengubur jenazah seorang pria dewasa. Penjelasan Diluc mengenai kejadiannya hampir sama dengan kesaksian Beatrice. Mereka tidak punya alasan untuk bersekongkol menyudutkan Albedo. Jadi kesaksian keduanya seharusnya bisa dipercaya. Belum. Diluc menemukan gigi dan tulang paha di lokasi kejadian, dan Donna turut memberikan konfirmasi tentang itu karena dia kebetulan ada di sana pada malam kejadian. Mereka berdua tidak punya alasan untuk menjebak Albedo meskipun naksir. Donna tidak akan berbohong tentang hal seperti itu hanya demi mendapat perhatian Diluc. Lalu Donna juga bertingkah aneh sejak sebelum sidang. Tulang belulang manusia. Menurut hasil forensik, gigi dan tulang paha tersebut milik seorang warga Mondstadt, dan menurut keterangan para saksi, Albedo adalah orang terakhir yang melakukan kontak dengan tubuhnya. Apa Albedo benar-benar menggunakan alkimia untuk mengubah tubuhnya menjadi tinggal tulang belulang? Apa itu berarti dia memang pembunuhnya? Lokasi ketiga ada di Dragon Spine. Kita baru tahu ada lokasi ketiga karena menemukan peta di kompartemen tersembunyi. Selama penyelidikan, Paimon dan aku menemukan lubang yang tertimbun salju. Ukurannya cukup besar untuk menyembunyikan tubuh manusia. Di luarnya ada bekas-bekas cakaran. Tapi tidak ada mayat dan tidak ada sisa-sisa apapun di sana. Hubungkan mana? Ini. Bukan. Ini. Perbedaan lokasi yang ditandai. Albedo menandai 3 lokasi di peta yang ditemukan dalam kompartemen tersembunyi. Ada beberapa persamaan maupun perbedaan di antara ketiganya. Kita tahu ketiga lokasi tersebut kemungkinan digunakan untuk menyembunyikan mayat.
Lubang-lubang yang digali di setiap area tampaknya cukup besar. Namun berbeda dengan dua lokasi pertama, terdapat bekas cakaran di lokasi ketiga dan tidak ada saksi mata yang melihat kejadian apapun di sana. Dragon Spine adalah rumah bagi berbagai macam monster dan hewan liar. Apa mungkin salah satu dari mereka yang menggali mayat? Tapi kenapa hal itu tidak terjadi di lokasi lainnya? Bekas-bekasnya tidak terlihat baru, yang berarti lubang di lokasi ketiga sudah ada lebih lama dibanding dua lokasi lainnya. Tapi jika lubang di lokasi ketiga tidak dibuat pada waktu yang sama, berarti lubangnya digali untuk kejadian yang tidak berkaitan. Ekosistem Dragon Spine. Cuaca Dragon Spine dingin membeku. Gunung itu selalu tertutup salju sepanjang tahun, tapi banyak monster dan binatang tahan dingin yang tinggal di sana. Gunung itu adalah tempat peristirahatan makhluk yang lebih misterius lagi, Durin. Naga yang sudah mati sejak dulu, tapi kekuatan kehidupannya masih ada. Dan juga banyak hal aneh yang pernah terjadi di Dragon Spine. Identitas Albedo. Kebanyakan orang mengenal Albedo sebagai ahli alkimia dan kapten tim investigasi. Tapi sebenarnya dia adalah Kue de Prince, manusia buatan yang diciptakan oleh salah satu dari 5 pendosa, Gold Windoter. Albedo adalah sosok yang teguh, cerdas, dan memperlakukan semua orang dengan baik dan hormat. Aku kira kebanyakan orang juga setuju. Dia juga seorang pemikir yang penuh perhitungan. Kalau memang dia melakukan kejahatan, pasti dia akan menyembunyikannya serapi mungkin. Sampai sekarang Albedo tidak pernah menunjukkan niat buruk terhadap umat manusia dan dia masih seperti biasa. Aku temannya, aku tidak boleh membocorkan identitas aslinya. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Hubungkan. Tunggulah. Pertemuan di Dragon Spine. Benar juga, aku dan Paimon pernah ketemu makhluk yang wujudnya sama persis seperti Albedo. Dan bukan cuma kami berdua saja. Sebentar. Wujudnya sama persis dengan Albedo? Berkesimpulan. Kuasa Albedo punya rencana. Aku harus bantu dia. Dia perlu aku buat apa? Mengumumkan teman baru? Tidak, lebih baik cari aman. Aku sudah menilai faktanya dengan jujur. Artinya aku juga harus jujur tentang keraguanku sendiri. Begitu baru adil. Lagi pula aku sedikit banyak paham maksud petunjuk Albedo tadi. Mohon izin untuk berbicara. Sayalah yang telah menyelidiki kantor terdakwa dan saya rasa hasilnya menimbulkan beberapa pertanyaan. Mengenai 2 kasus yang dibahas dalam persidangan sebelumnya, telah ditetapkan bahwa setelah membuang jenazah, terdakwa menggunakan alkimia untuk mengembalikan tanah ke kondisi aslinya. Tapi kondisinya berbeda sekali di lokasi ketiga. Lubangnya masih ada di sana, dengan tanah yang berceceran di sekitarnya. Terlihat seperti bekas galian. Jika semua ini dilakukan orang yang sama, mengapa lokasi ketiga tidak dibersihkan sama sekali? Mengapa lokasi ketiga tidak dibersihkan sama seperti lokasi-lokasi lainnya? Mengapa jejaknya tidak dihapus? Selain itu, bekas-bekas yang ada di lokasi ketiga tidak terlihat baru. Ini menunjukkan bahwa insiden di Dragon Spine terjadi pada waktu yang berbeda. Untuk alasan-alasan tersebut, saya kira masih ada yang patut diragukan dalam kasus ini. Dan saya harap putusan yang dijatuhkan mencerminkan fakta tersebut. Terima kasih. Cerdas seperti biasa, Traveler. Questions there may be, but allow me to point out, there is no evidence to suggest that anyone besides the defendant knew about the third location, and the map was found in his notes. That fact alone makes him the most plausible suspect, unless Mr. Albedo suddenly plans to deny that the map belongs to him. Izinkan saya menanggapi pernyataan Traveler. Jika saya hanya ingin membuktikan diri tidak bersalah, maka mungkin saya akan melakukan anjuran nanah harta dan menyangkal adanya hubungan apapun antara saya dan peta tersebut.
Tapi saya tidak berniat melakukan itu. Peta itu memang benar milik saya dan saya memang menyembunyikan sesuatu di ketiga lokasi tersebut. What? Memang benar ada mayat di setiap lokasi dan memang benar saya membunuh dan mengubur seseorang di Dragon Spine. Ha! So you admit it. Let the record reflect that the defendant has confessed to his crimes. Anak Liro na narata. Ceritanya tidak wakil di situ. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan tamu tak diundang di Dragon Spine, seseorang yang ingin memanfaatkan kondisi daerah yang sepi untuk menghabisi saya secara diam-diam. Keinginannya untuk membunuh saya berujung pada sebuah perkelahian dan dia meregang nyawa di tangan saya dalam perkelahian tersebut. Saya lalu mengubur mayatnya di gunung. Lokasi ketiga yang ditandai di peta. Actually, the traveler Amber Bennett and I were with Albedo that day. The Adventurers Guild was holding an event on Dragonspine. After it ended, we all left the area. If the person Albedo is referring to is different from the one we encountered on the mountain, then the altercation must have occurred after we left. This only proves that the defendant is guilty on all counts. Those innocent people, their blood is on your hands. Tidak, itu salah. You deny it? After admitting to murder for the whole court to hear? You've clearly lost your mind. Jika Nona Hata mengizinkan saya menyelesaikan cerita barusan, saya bisa menjelaskan bagian yang penting. Orang yang menyerang saya di Dragon Spine adalah seorang pria yang tingginya sama dengan saya. Dia berambut biru dan bermata biru. Pakaiannya pun hampir sama persis dengan saya. Jadi seseorang yang rupanya sama persis dengan Anda. Sama persis. Ternyata benar, ini ada hubungannya dengan peristiwa dulu. It's one thing to look similar, but for the clothes to be the same? What's going on? I don't want to be here anymore. Regardless, the important thing is that you admit to killing someone on Dragonspine. Ya, saya membunuh seseorang hari itu. Seseorang yang penampilannya hampir sama persis dengan saya. Tapi saya tidak pernah bilang kalau dia adalah manusia. Begitu rupanya. Sepertinya aku harus menarik kembali kesaksian sebelumnya. What? Everyone! I brought her! Wait, you... The person who just came in, isn't that Hertha? Ada apa ini? Who are you? Why do you wear my face? Hello to you too. Seperti yang terlihat, ini Hertha, Kapten Divisi Logistik Knight of Favonius. I see what's going on here. It's all been leading up to this, hasn't it? Your confession. It was all an elaborate stunt to set me up. You want to undermine my credibility? Fine. It doesn't eliminate the mountain of evidence stacked against you. All I want is justice for the people of Mondstadt. Tenang, tenang. Saya ditugaskan di Dragonspine selama bertahun-tahun karena di sanalah subjek penelitian saya berada, yakni Dorin Sang Naga. Beberapa ratus tahun yang lalu, Devalin Sang Naga Timur mengalahkan Dorin dalam pertempuran dan dengan bantuan Barbatos menyegel sisa-sisa tubuhnya di Dragonspine. Dorin diciptakan melalui alkimia, salah satu spesimen terbaik untuk kehidupan buatan. Karenanya, kematian bukanlah akhir yang sesungguhnya bagi dirinya. Jantungnya masih berdetak, masih kuat dari hari ke hari. Makin kuat. Orang yang meniru wujud saya di Dragonspine adalah spesimen gagal yang tadinya dibuang ke dalam perut Dorin. Produk gagal dari proyek Homunculus. Homunculus? Are you trying to insinuate that I'm some kind of... homunculus? Because it looks to me like the artificial one is standing right there. Some kind of imposter you dragged in from Dragonspine. So this is what I look like when I fly off the handle. Hertha yang terlihat lebih kalem. You know, they say imitation is the best form of flattery, but your impersonation has overstayed its welcome.
Master Jean, what are you waiting for? We've known each other for so long. You recognize the real me, don't you? Kalian berdua terlihat identik, tapi jika dilihat dari perilakunya, orang yang baru datang ini justru lebih mirip dengan Herta yang ku kenal. That means nothing. By that logic, I could just as easily accuse the Albedo in this room of being an imposter. How do we know he isn't the fake one? A cold-blooded killer who replaced the real Albedo long ago. Then, how about something only the real Hertha would know? The longest scar on my body. The knights who fought alongside me that day should remember where it is. I remember. Let's hear your answer. I'd like to hear Miles' answer first. Huh? You don't know? Or you don't remember? I heard you've been acting strange these days. Disoriented? Confused? You were closer to me than anyone during that battle. And yet you don't remember a thing. Strange indeed. No, my head. It hurts. The scar is right here. Kenapa gugup gitu? Kuasa ini semua bukan hal yang mengejutkan. Kecuali jika informanmu di Knight of Infonius lupa bilang kalau soal bekas luka di lengan kiri Herta. Albedo has done a lot of research into beings like you. If you deny it, then show us your arm. Tidak perlu panik. Tambahkan saja sekarang. Kamu paling mahir mengubah-ubah penampilan, betul bukan? Atau lebih tepatnya semua makhluk yang berasal dari kekuatan Durin punya kemampuan itu. Kekuatan hidup yang hebat, penampilan yang bisa diubah sesuka hati. Namun di sini dirimu berdiri, makhluk tanpa wujud, lumpuh tak berdaya, karena khawatir dapat membahayakan komplotanmu bila kekuatan itu digunakan sembarangan. Komplotan berarti Miles juga salah satunya. Dan masih ada yang lainnya. Sebagian besar makhluk yang berada di bawah pengaruh kekuatan Durin berkumpul di sini, namun justru kehadiran mereka yang menghalanginya untuk bertindak. Sekali mengubah wujud, maka semua yang ada di sekelilingmu ini akan terpengaruh. Kamu tidak bisa mengendalikannya karena kamu adalah inti dari jaringan makhluk hidup di sini. Show us your arm. Have it your way. Whoa! Come on, let's go! Hey! They're shielding the imposter! Dia mencoba kabur, hentikan dia. Jangan biarkan siapapun menghalangi kita. There are others trying to get in. Must be more people under her control. Semua waktunya bengkak. Whoa! She just leaped across the room! After her! Sudah waktunya. Semua unit bergerak. Divisi 3, ikuti terus si penipu itu. Akhirnya kita ada kesempatan untuk bicara. Sebelum aku menekankan perihal kejadian beberapa hari terakhir ini, rasanya ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Pertama, aku tidak pernah membunuh rekan sesama warga, dan aku tidak pernah menggunakan jasad manusia untuk percobaan alkimia. Kedua, kejadian beberapa hari terakhir ini sudah direncanakan. Sebagian besar anggota juga sudah diberi keterangan mengenai para saksi. Tuan Diluc juga sudah mencurigai sesuatu jauh sebelum sidang hari ini. Wah, rencananya rumit ya. Memang. Ayo ikut.